Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung Allah memberikan. Cakep. Suka sekali memakan ikan. Cakep. Bapak Ibu yang saya muliakan, sehat selalu saya doakan. Amin. Keren ya. Kepala Dinas Pendidikan sekaligus Kepala Dinas juga Kebudayaan, harus pakai Kepala Dinas Kebudayaan Pak, pariwisata kebudayaan, pemuda olahraga. Koleksinya suka spontan. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber ya. Ganjar Bonaprak tadi Pak. Mudah-mudahan nggak salah nih Bu. Dari Fakultas Hukum UI. Gurunya Pak Edi. Pak Edi ini Irban 5 yang nanganin Riksus. Ini kalau Bapak dan Ibu bandel dan tanda petik, ya, ketemu sama Pak Edi. Yang gurunya orang Fakultas Hukum. Ikan ya, ikan. Dari komunitas saya perempuan anti korupsi ya, Sepak Indonesia. Ini komunitas penggiat anti korupsi ya. Banyak, ada penyuluh anti korupsi, ada ini salah satu. Ya hari ini kita punya kegiatan akan dibersamai sama para narasumber termasuk komunitas tadi, beserta nanti ada para fasilitator ya, yang sebelumnya alumni ya, duluan mengikuti TOP. Ibu Sekretaris Inspektorat ya, beserta jajarannya Pak Irban 5 tadi, di sini ada Irban 1 ya yang menangani pendidikan, dan pasti semua peserta TOT ya. Dua. Yang pertama dari guru pengen pilihannya guru kesenian atau guru olahraga. Guru PKN aja lah. Kira yang mirip. Itu juga ada dari unsur pemerintah atau pengawal kampanye anti korupsi, yaitu inspektorat. Jadi sebagian juga nanti tim inspektorat mengikuti kegiatan ini. Ya saya juga, saya bingung. Kemarin saya undang Pak Wali kan untuk oh ya Bu, saya staf ahli bidang politik, hukum dan pemerintahan. Definitifnya itu, ya. Kemudian PLT-nya inspektor karena yang lama pensiun. Kemudian Pak Wali karena jadwalnya pilkada belum boleh melantik yang baru, belum boleh. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku tuh, tidak boleh melantik saat menjelang atau setelah pilkada dalam kurun waktu tertentu. Terus kemudian kita undang Pak Wali menugaskannya staf ahli saya makan jeruknya. Kalau istilahnya honor double Pak. Asik. Makan jeruk. Nah saya hari ini tuan rumah sekaligus dapat amanah Pak Wali menyampaikan amanah. Dapat amanah dari Pak Wali menyampaikan amanah arahan di peserta. Kita ya. Iya. Kan dari akan nama pleno tuh masih ada gugatnya, biasa lah itu. Intinya sekarang saya wali kota mewakili, gitu kan, wali kota terpilih. Pertama, pemerintah Kota Depok menyampaikan apresiasi ya kepada saya sendiri, kepada inspektorat kan gitu Bu. Saya menyampaikan apresiasi kepada saya sendiri, atau wali kota menyampaikan apresiasi kepada inspektorat atas terlaksananya kegiatan ini. Ya, ini cukup berat, tanda petik, untuk menjadi advisor ya, supervisor juga. Wah lengkap lah, tadi lengkap. Kalau itu akan melekat di Bapak Ibu keluar dari sini. Ya. Masalahnya adalah kita semua tahu bahwa korupsi adalah bagian dari kerusakan satu peradaban. Ya. Jadi tidak ada negara maju yang banyak koruptor, itu nggak ada.
Jadi kalau mau otokritik, nanti monggo Pak kalau punya data boleh ditampilkan otokritik. Indonesia tidak maju barangkali ya, barangkali. Karena banyaknya itu kemudian menjadi budaya, ya. Alih-alih budaya ketimuran memberikan hadiah, padahal itu masuk ke ranah koruptif mana atau praktek koruptif. Itu yang sering kita tidak tahu, sering kita tidak. Ya, itu saat bagi rapor orang tua murid ingin mengucapkan terima kasih, ingin memberikan sesuatu, misalnya seperti itu. Ini kan salah satu ya, kan salah duanya banyak, salah tiganya, salah empat, salah lima banyak ya. Contoh saja, contoh saja. Nggak diambil tersinggung, diambil kata Pak Edi nggak boleh kan gitu. Pak Edi ini perpaduan antara budaya timur dalam tanda petik ingin memberikan, tapi aturan yang berlaku kalau dipaksakan memang seperti berbenturan. Betul. Nah ini budaya-budaya seperti ini tidak terasa. Nah Bapak dan Ibu, jadi masalah, jadi 2 SKS nih Pak, apa Pak? Oh iya. Bukan ngambil jatah Bapak, bukan. Salah sendiri Pak Wali jelasin saya Pak ya. Kalau anak saya itu tahu Pak, dulu saya kepala dinas pendidikan, jadi udah tahu kalau Pak ngisi udah lah. Tapi nggak ada ngantuk insya Allah Pak. Kalau ngantuk saya turun. Jadi korupsi itu bukan masalah hukum saja. Ya nanti ada aturan hukum segala macam bla 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 ya. Dulu zaman dulu biar itu korupsi itu memang memakan duit negara. Ya. Tapi sekarang jadi bergeser menjadi budaya. Ya. Nyontek juga dalam konteks pendidikan itu bagian dari korupsi. Kelompok numpang nama banyak kan banyak Pak. Pak Inspektur gimana? Dulu sekarang mah. Numpang nama ya Pak ya, kagak ikut kerja. Dalam perspektif budaya atau nilai itu sudah masuk. Kalau dulu zaman Bian dulu itu ada Ibnu Sutowo, ada kasus BNI, kasus penegakan hukum nanti bisa diikhlaskan. Bukan hanya sekedar itu. Gara-gara kita tidak teliti menyebabkan kerugian negara yang ya misalnya pengusaha yang makan gara pengadaan barang nih, tapi kita nggak teliti, kita tetap kena. Gitu. Nah, dia tahu nanti mana yang bagian boleh dan tidak boleh, mana yang bagian korupsi dan tidak korupsi itu dalam perspektif hukum atau aturan. Karena tekankan di sini lebih dari sekedar pengertian hukum dari korupsi itu sendiri, tapi budaya dan nilai-nilai. Nah Bapak dan Ibu, pengawal nilai-nilai budaya, perilaku di anak didik itu adalah guru. Seluruh guru berkewajiban mengawal moral, spiritual, mental, perilaku, budaya dari anak didik, seluruh guru. Nah kalau bicara mata pelajaran ini erat di mata pelajaran olahraga. Salah Pak, PKN, iya PKN. Ya, maka kenapa Bapak dan Ibu kita undang 3 hari untuk melihat di musyawarah. Punya hotel bagus Pak, bisa kayaknya kita itunya di kolam renang aja kali belajarnya ya. Agen perubahan. Selain pemahaman tadi ya. Kemudian pada gilirannya namanya agen perubahan. Mengajak berubah perilaku dan budaya dimulai dari diri sendiri. Artinya menularkan. Baik secara pribadi sebagai pendidik atau sosok guru maupun sebagai guru mata pelajaran. Nanti dijelasin sama Pak Ganjar.
Tapi yang terpenting adalah karena ini bagian dari nilai atau upaya utama dari nilai dan budaya, maka Bapak dan Ibu, maka bukan sekedar aparatur penegak hukum, bukan sekedar yang melakukan atau berkewajiban mengawal perilaku tidak koruptif. Terus siapa? Ya kita semua, pemerintah, pendidik, kalau kita di rumah, orang tua, atau kita secara pribadi juga harus memberikan contoh dan pembelajaran kepada lingkungan di sekitarnya. Seperti itu. Makanya dalam perspektif budaya dan nilai-nilai, ya, upaya pencegahan koruptif dan kampanye budaya anti koruptif itu kalau saya nyebutnya menembus batas ruang dan waktu. Keren Pak. Waktu, nah, harus dari, kalau saya nyebutnya dari hulu ke hilir ya. Hulunya itu kalau waktu berarti dari mulai kecil, dari mulai usia sekolah, dari anak mengenal suatu itu baik dan tidak baik. Ya, sebagian di rumah oleh orang tua, sebagian nanti oleh para guru yang sekali lagi dalam konteks mata pelajaran pengampunya, pengawalnya adalah guru PKP. Kalau dulu kami namanya pendidikan moral Pancasila, ya. Yang milenial nggak dapat itu. Tapi kalau ini yang model saya, ibu dapat ibu ya, dapat Pak Haji dapat, ya dapat lah. Ini kita semuanya 50 tuh, dapat tuh. PMP ya, PMP. Dulu kalau nilai PMP ini kurang dari 7, walaupun nilai rata-ratanya 9 nggak lulus. Ya, 6 atau 7 lah, 6. rendahnya. Ya, 6-0. bukan hanya sekedar ngapalin berapa pasal ayat undang-undang, bukan sekedar, tapi moral Pancasila, moral perpaduan antara nilai-nilai luhur bangsa kita dengan nilai-nilai agama. Karena basically kemerdekaan atau terbentuknya Pancasila dan lain-lainnya dipayungi oleh nilai-nilai agama kita. Basicnya kita adalah bangsa yang beragama, bangsa yang menilai nilai-nilai religi. Makanya di sila pertama tuh ketuhanan. Jadi sekali lagi, dulu namanya pendidikan moral Pancasila. Mungkin kalau dari peserta 40-50%-nya barangkali yang dapat pendidikan moral Pancasila. Lebihnya sudah PKN, ya kalau ke sejarahnya nanti ada PSBB gitu ya. Silakan lah, itu bahasa mata kuliah, mata pelajaran. Tapi utamanya dulu namanya pendidikan moral Pancasila. Itu yang disebut dengan batas waktu. Kalau batas ruang, batas ruang. Sekali lagi, kalau yang disebut dulu adalah mulai dari rumah. Mulai dari kantor. Bisa merubah kantor? Nggak bisa. Apalagi insya Allah bisa. Di bidang bisa nggak? Insya Allah bisa. Tapi mungkin nggak bisa di bidang-bidang lain. Di inspektorat bisa nggak? Sebagai inspektur harusnya bisa. Itu namanya kerja tim. Jadi ayo sama-sama bersama stelsel atau urutan kelembagaan di bawahnya, berarti gerbang, kepala seksi kalau di sekretariat seperti itu ke bawah. Itu namanya mulai dari kantor. Tadi mulai dari. Nah, mulai kapan? Mulai hari ini. Kalau kemarin telat, nggak apa-apa, nggak usah dihitung telat. Ya. Ada istilah apa? Mulai dari siapa? Mulai dari diri sendiri. Nah, yang dimaksud dengan hulu adalah mulai dari diri sendiri, mulai dari usia muda atau usia anak-anak, mulai dari sekolah atau kantor tempat kita, unit terkecil, mulai dari sekarang. Itu disebut dengan hulu. Jadi bukan sekedar mulai dari hulu, mulai dari Presiden. rumah, ke sekolah, ke kantor, bukan. Tapi juga dimensi waktunya ada, dimensi ruangnya ada. Jadi nah, ini yang dimaksud dengan budaya, yang dimaksud dengan nilai. Sekali lagi, nilai dan budaya tidak instan.
Pak ya, Bu ya, tidak bisa. Sehebat apapun tadi yang dibilang, guru salahin mulu, ya mau dapat ini, dapat apa? Dapat hadiah, lain. Mau piknik, salahin Pak, Bu. Saya kalau udah musim piknik itu, saya kepala dinas diaduin Bu, sama LSM, sama wartawan, sama apa? Katanya ada pungli. Saya lihat bukan pungli. Nanti perspektif aja yang berbeda. Itu adalah komite sekolah yang mengajukan kegiatan tapi tidak ada anggarannya di anggaran sekolah dan anggaran bos. Maka dikondisikan sedemikian rupa supaya anak-anak bisa pergi berhukuman itu membayar. Ada yang nggak mampu bayar, bilangnya itu pungli. Nah kita luruskan. Akhirnya saya bilang waktu saya kepala sekolah, jangan jadi kewajiban. Nah ketika itu jadi kewajiban, jatuhnya koruptif. Jangan memberatkan. Kalau bisa subsidi silang untuk yang Tidak mampu. pergi tapi tidak pergi. Ada yang oke nggak pergi tapi dapat tugas, tugasnya nyusahin Pak. Itu sama dengan maksa. Iya. Ada wisata religi kemana gitu, yang nggak pergi tugasnya suruh masuk pesantren 2 hari, memvideokan, mana berani dia masuk pesantren, nyusahin. Dia bilang kalau nggak boleh, bilang aja nggak boleh, jangan. Dan itu sampai ke saya baik sebagai mantan kepala dinas pendidikan ataupun sebagai inspektur hari ini. Ya saya kasih tahu kepala sekolah jangan begitu. Kalau nggak bisa pergi karena nggak ada uang, jangan kasih tugas. Atau kalaupun kasih tugas jangan memberatkan. Nah jangan sampai ini terjebak. Nah semua guru disalahin itu Pak. Padahal kita ingin membela. Jadi walaupun sedikit istilahnya Pak Presiden Prabowo sudah naikin Haji. gaji ya, nggak Iya. tahu nilainya. Tadi Ibu bilang, saya naik apapun, Ada naik. kalau memang budayanya tidak dirubah, benar kan Bu? Tetap. Ya sudah, iya. Jangankan guru, mohon maaf, APH pun demikian. Gajinya ditinggikan segala macam, masih juga banyak kita jumpai APH ya. Kemarin hakim, ada yang Bu ya, kemarin jaksa. Artinya semuanya berpotensi melanggar budaya dan nilai-nilai. Nah, saya ingin sampaikan bahwa budaya dan nilai sekali lagi itu bukan sesuatu yang instan, tapi sesuatu yang harus dipupuk sejak hulu. Sekali lagi sejak hulu, mulai dari di rumah, di tempat terkecil di lingkungan kantor, pada diri sendiri, mulai sekarang, mulai usia muda dan seterusnya. Demikian Akhirnya pernyataan dengan dari Bismillahirrahmanirrahim, dengan kegiatan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. pendidikan anti korupsi bagi guru dan apip ya, aparat pemeriksa internal pemerintah itu inspektorat, saya nyatakan dibuka. Ya demikian pembukaan oleh Bapak Wali Kota Depok, dalam hal ini diwakilin Bapak Kepala Direktorat. Terima kasih kepada Bapak PLT Inspektur Daerah Kota Depok atas Inspektur. sambutan dan pembukaannya. Sebelum kita masuk ke inti acara, kita akan melaksanakan sesi. Bapak Ibu, persilakan di Dan pembukaan anti korupsi training of trainer pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024. Terima kasih, salam anti korupsi.